Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Izinkanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan dan saya masih melanjutkan tentang bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena perkara yang kecil, yang nampak sederhana. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa hanya karena makan buah pohon pengetahuan. Dan karena kesalahan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kemudian Adam dan Hawa tidak kudus lagi, tidak dapat bersama Tuhan yang kudus. Maka Adam dan Hawa harus pergi, diusir dari Taman Eden karena dosa-dosanya. Karena Taman Eden hanya bisa ditempati oleh orang kudus yang tanpa dosa. Tidak itu saja, Adam dan Hawa karena dosa-dosanya selain diusir dari Taman Eden, maka kemudian Adam dan Hawa harus merasakan penderitaan, harus merasakan susah dalam hidupnya, bahkan mengalami kematian. Tidak itu saja, anak keturunan Adam dan Hawa juga mengalami penderitaan akibat konsekuensi dari perbuatan Adam dan Hawa, hanya karena makan buah pohon pengetahuan. Saudara-saudaraku, dan kemudian karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka rentetannya ada kutuk keturunan. Ada kutuk keturunan yang menyebabkan anak keturunan Adam dan Hawa juga harus mengalami penderitaan. Selain Adam dan Hawa, di kitab suci juga menceritakan banyak tokoh orang-orang beriman, kekasih Tuhan, hanya karena masalah sederhana yang awalnya niatnya baik, namun karena tidak sesuai dengan perkenan Tuhan, mereka jadi jatuh hanya karena perkara yang kecil yang dianggap sederhana. Musa adalah tokoh beriman yang sangat luar biasa di kitab suci. Sampai saat ini, nama Musa masih menjadi salah satu tokoh yang selalu diingat. Karena imannya, karena perbuatan hidupnya, tindakan di dalam kehidupannya yang senantiasa hidup dalam perkenan Tuhan. Namun, hanya karena masalah sederhana dan kecil, ketika itu bangsa Israel bersungut-sungut, bertengkar dan marah kepada Musa karena kehausan, maka kemudian Musa marah kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang tidak bisa bersyukur. Jadi sebenarnya Musa membela Tuhan. Maka kemudian Musa berseru kepada Tuhan, mengapa bangsa Israel ini menjadi tegar tengkuk, menjadi keras kepala, berteriak untuk tidak mensyukuri atas penyertaan Tuhan selama ini. Kemudian Tuhan menyampaikan kepada Musa untuk memukul tongkatnya di batu di Meriba, dan kemudian Musa sebenarnya marah kepada bangsa Israel. Kemudian memukul dengan kemarahannya, memukul batu, dan kemudian keluar air. Namun kemudian Tuhan tidak berkenan karena Musa tidak percaya kepada Tuhan dan juga meremehkan kekudusan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, Musa sebenarnya nampak untuk membela Tuhan, tetapi nampaknya kemarahan kepada orang yang tidak baik dengan emosi yang meluap-luap itu juga menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini juga menjadi peringatan kepada kita, ketika ada orang yang membenci kita, kemudian kita marah kepada orang yang membenci kita, itu juga harus hati-hati. Karena firman Tuhan juga menyatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk musuhmu yang menganiaya kamu, berikanlah berkat. Jadi kita harus mengalahkan
kejahatan dengan kebaikan. Maka jangan sampai kita marah kepada orang yang membenci kita, yang meremehkan kita, yang menghujat kita. Tetapi justru kita harus memberikan kasih yang sejati seperti Tuhan mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Sehingga karena dosa dari Musa, Musa tidak bisa masuk ke Kanaan. Jadi sesuatu yang sederhana, tapi konsekuensinya, akibatnya menjadi tidak sederhana, saudara-saudaraku. Kemudian Daud itu juga tokoh yang senantiasa diingat sampai sekarang. Tetapi ketika itu Daud menjadi sombong karena penyertaan Tuhan. Padahal seharusnya rendah hati karena Tuhan senantiasa menjaga, menolong, melindungi Daud dari Saul, dari musuh-musuhnya. Tetapi menjadi sombong karena kehebatannya, kemudian dia menjadi congkak menghitung bangsa Israel. Menghitung karena kesombongannya, bukan karena rasa syukur kepada Tuhan atas berkat-berkatnya. Dan kemudian akibatnya apa? Tuhan memberikan 3 pilihan yang tidak mudah, yang sulit semuanya, yang membuat penderitaan. Akhirnya Daud memilih tulah dari Tuhan, sehingga 70.000 orang Israel menjadi binasa, menjadi mati. Jadi saudara-saudaraku, sesuatu yang sederhana hanya menghitung bangsa Israel. Tapi karena kesombongan, maka akibatnya sungguh luar biasa. Kembali ke Daud. Ternyata Daud masih sering banyak dosa, saudara-saudaraku. Ketika Daud bangun di istananya yang megah, kemudian di sotoh di atas, kalau tidak salah di lantai yang atas, sehingga bisa melihat pemandangan di bawah, di daerah Israel, di wilayah Israel. Kemudian Daud melihat pemandangan wanita yang sungguh cantik jelita, yaitu Batseba. Jadi padahal kurang apa Daud? Sebagai raja, sudah punya istri banyak, bisa memilih wanita yang cantik selain Batseba. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah Batseba sudah memiliki suami yang bernama Uria. Padahal Uria adalah tentara yang sangat setia kepada Daud, saudara-saudaraku. Tapi saking kemudian hatinya yang tidak dijaga oleh Daud, hawa nafsunya yang tidak dijaga, maka Daud rela untuk membunuh Uria, tentara yang sangat mengasihi, loyal, dan setia kepada Daud. Kemudian membunuh Uria dan mengambil Batseba. Jadi paling tidak ada 2 dosa bagi Daud, hanya karena memandang sesuatu yang sederhana pada awalnya. Tetapi karena perkara yang kecil, tidak setia kepada perkara yang kecil, maka kemudian ada masalah yang besar, menjadi dosa yang besar, yaitu dosa membunuh Uria dan dosa perzinahan. Jadi saudara-saudaraku, dari pengalaman Musa dan Daud, dan sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh iman yang juga pernah jatuh ke dalam dosa karena perkara yang kecil, tidak setia pada perkara yang kecil, yang kelihatan sederhana. Tetapi puji syukur pada Tuhan, Tuhan sungguh maha kasih dan pengampun, maka Musa diampuni, dan kemudian Daud juga diampuni. Jadi saudara-saudaraku, dari pengalaman peristiwa Musa dan Daud, ada yang dipetik, yaitu yang pertama, hati-hati, jangan mengabaikan, jangan meremehkan persoalan perkara yang kecil. Marilah kita dari hal-hal yang kecil dan sederhana, kita mencoba untuk setia. Karena dengan kita bisa setia pada hal yang perkara yang kecil, kita akan menjadi aman, dilindungi dalam perlindungan Tuhan. Selain itu juga kita akan diberikan Tuhan dengan anugerah yang lebih besar, karena kita setia pada perkara yang kecil. Tetapi ketika kita tidak setia pada perkara yang kecil, maka akan ada perkara yang besar, persoalan-persoalan yang besar yang akan menimpa, menjadi konsekuensi atas ketidaksetiaan pada perkara yang kecil. Namun hal yang paling utama, bahwa seberapapun jatuhnya manusia atas perkara kecil maupun perkara besar, hal yang paling penting adalah kerendahan hati
dan mau bertobat seperti Musa dan Daud. Daud sering jatuh dalam dosa, tetapi sedemikian mudahnya di dalam kerendahan hati untuk juga mohon ampun, memohon kasih pengampunan Tuhan. Kemudian setelah pertobatan dan pengampunan, hal yang paling utama bahwa Tuhan adalah Maha Kasih dan Pengampun. Semua itu adalah karena anugerah kasih Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa setia kepada perkara yang kecil, dan kita kemudian belajar rendah hati, bahwa kita senantiasa bersujud syukur di hadapan Tuhan untuk mohon kasih pengampunan Tuhan. Kita melakukan pertobatan atas dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kecil yang kita anggap sederhana, padahal dengan hal yang sederhana karena tidak setia, Adam dan Hawa harus terusir dari Eden, harus menderita. Dan kemudian hal yang utama, kita sungguh-sungguh dapat bersyukur atas anugerah kasih Tuhan, bahwa hidup kita, kehebatan kita itu semata-mata karena anugerah kasih Tuhan, bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita. Jangan sampai kita menjadi sombong seperti apa yang dilakukan oleh Daud, karena konsekuensinya akan menjadi berat bagi hidup kita. Marilah kita selalu setia pada perkara yang kecil, kita selalu rendah hati dan hidup dalam Tuhan, dan senantiasa merasakan kehadiran Tuhan, merasakan anugerah kasih Tuhan, bahwa hidup kita semata-mata karena anugerah kasih Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.